أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah atas izin Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali tentunya pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada dengan episode terbaru di mana lagi kalau bukan di Wisata Imani bersama saya Deriansyah. Apa kabar pemirsa Umat TV? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata mengasah iman juga, yang tentunya lain daripada masjid, lain daripada majelis taklim dan lain sebagainya. Kali ini saya berkesempatan untuk mengajak Anda untuk berwisata ke pondok pesantren yang bertepatan di daerah bisa dibilang Muhammad Kafi. Nah, Jakarta Selatan. Jadi di sini nama pesantrennya adalah Pondok Pesantren Ar-Rafi'i. Dan yang uniknya tentunya nanti saya akan mengajak Anda juga untuk mengupas sejarahnya, kegiatan-kegiatannya, bahkan ada sekolah juga di sini. Masya Allah. Langsung saja insya Allah kita akan bertemu dan ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Kiai Haji Murtadi. Seperti apa? Mari ikut saya. Baik pemirsa Umat TV, alhamdulillah sekarang saya bersama Ustadz Adin. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ya, jadi gini mungkin pemirsa juga bertanya-tanya. Jadi beliau ini adalah selaku operator dari Pondok Pesantren Ar-Rafi'i. Iya. Jadi saya mau nanya-nanya sedikit nih Ustadz. Untuk lebih tepatnya khususnya ke santriwan dan santriwati. Iya. Mungkin dari awal atau ada kriteria-kriteria sehingga bisa bergabung di sini seperti apa Ustaz? Untuk kriteria santri nggak begitu nggak begitu terlalu terlalu mendetail apa harus begini gitu ya? Ada bener, yang penting dia mau, yang penting ada kemauan dia untuk mondok, ya kita terima. Okay. Paling ada tesnya buat baca Quran awal dasarnya seperti itu, tes untuk pengetesannya. Kalau memang ada kendala untuk tajwidnya dalam baca Quran seperti apa? Iya. Nggak masalah? Nggak masalah, yang penting dia udah mengenal huruf gitu, sama Al-Quran baru ya kita kan ntar diperbaiki. Yang penting dia udah agak bisa baca Quran ya. Betul, belum nggak harus hafal juga enggak. Dari awal ya. Itu untuk umurnya gimana sih kategori kelas-kelasnya di sini kan yang saya tahu kan mungkin sanawiyah atau apa itu step-stepnya seperti apa sih dari yang paling ada dasar? tingkat dasar, tingkat awali itu biasanya ke homeschooling tingkatnya, kalau umumnya SD emang itu di homeschooling kan, jadi enggak yang formalnya enggak cuma dia di homeschooling kan, di pelajaran ada pelajaran umumnya juga. Adapun tingkat istilah SMP atau madrasah sanawiyah maka khusus ada formalnya. Untuk tingkat madrasah sanawiyah dan aliyah itu udah ada formal. Alhamdulillah sekarang untuk formalnya udah diurus, untuk perizinan MTS udah selesai, cuma MA-nya masih dalam proses, untuk aliyahnya masih dalam proses. Aliyahnya belum berarti ya? Ya, aliyahnya belum. Tapi akan ke sana ya? Akan. Nah, itu untuk jumlahnya masing-masing dari kategori tersebut berapa orang? Dan sekarang itu jumlah santri itu belum banyak, punya sampai 80 orang. Okay, terus? Ya. Dan itu mukim semua, kebetulan juga pada kesempatan hari ini mereka ada yang keluar, jadi nggak ada 80. Oke. Kegiatannya dari bangun tidur jam 3 itu udah bangun anak-anak sampai kegiatan pengajian sampai jam 6 baru dia persiapan untuk melaksanakan pelajaran formal untuk sekolah jam 7. Apa aja pelajarannya di sini Ustaz? Pelajarannya maksudnya yang standar dari kurikulum Depdiknas kita atau seperti apa? Ya, kurikulumnya ikut Depag ya, karena kita kan sanawiyah. Oh iya. Ya, jadi ikut ke Depag, programnya program Depag. Nah, itu udah berjalan gitu ya. Berjalan ya.
Oke. Terus untuk yang non akademis lah, misalnya di sini kan tadi saya lihat ada beberapa piala, adik-adik kita tuh kan mendapatkan predikat juara 1 di Marawis lah atau apa segala macam gimana? Iya, alhamdulillah itu dia banyak apa namanya lomba-lomba yang pernah anak-anak ikutin, seperti Hadroh Marawis, dan baru-baru kemarin tuh alhamdulillah Jabodetabek itu Marawis juara pertama. Juara pertama itu Ya. dilatihnya di sini juga? Dilatihnya sini juga. Oh, gitu. Apalagi itu biasanya juga ekstrakurikulernya lah bisa dibilang. Ekstrakurikulernya itu paling yang udah berjalan sih Marawis sama Hadroh seninya. Oke. Ini ada lagi yang mau ditambahkan gimana cara mendaftarnya untuk adik-adik kita? Ini terutama buat orang tua murid infonya seperti apa, Ustaz? Jadi untuk orang tua yang istilahnya berkeinginan untuk memondokkan anaknya, silahkan datang aja ke Pondok Pesantren Ar-Rafi'i. Dan insya Allah kami mewakili Dewan Asatidz semua, insya Allah akan membimbing anak-anak atau bapak-bapak ibu semua untuk menjadikan anak istilahnya bisa cerdas, untuk bisa bekal hidup dia untuk kelak dunia dan di akhirat insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Ustaz kalau gitu nanti bisa langsung aja bisa berkunjung ke alamat yang tertera pada layar kaca Anda. Kalau gitu assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sana jalan-jalan dulu ya, lihat di sekitar ya. Gitu ya. Ya, toy pemirsa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tadi di awal segmen saya akan mengajak Anda untuk lebih tahu mengenal dari Pondok Pesantren Ar-Rafi'i seperti apa ya. Ini kurang afdol kalau Ana ibaratnya nggak ngobrol-ngobrol langsung sama pendirinya. Masya Allah. Ada Kiai Haji Murtadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kaif? Iya, Kaif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, jadi bisa dibilang nih unik nih. Berarti kan Bapak Kiai Haji Murtadi ini bisa dipanggil biasanya Ana dengar-dengar dari santriwan-santriwati Mamang. Betul. Mamang. Pak Kiai apa Mamang panggilan ini? Nggak usah pakai air. Wah, Masya Allah. Biasa kan orang panggil sekitar saya itu Mamang. Mamang saja. Ngomong saja. Iya. Tapi kan ada seorang murid sama guru masa Mamang, Pak Ustadz begitu kali ya? Iya, kalau ta'azim kan nggak selalu harus nama disebut Ustadz atau iya, Kiai. benar-benar. Masya Allah. Kalau dia hormat sama ustadznya, dengan sebutan seperti Mamang pun sudah bagus. Wah, Alhamdulillah. Yang lebih encer kita ngobrol. Iya, baik Ya, ya. jadi gini Pak Ustadz atau Mamang. Baik. Iya. Ini gini, intinya kan pemirsa Umat TV, ikhwan juga akhwat juga pengen tahu sejarahnya dari Pondok Pesantren Ar-Rafi'i seperti apa, ya, visi misinya apa, kegiatannya bagaimana. Saya lihat tadi ramai banget santriwan-santriwati yang ada di sini. Boleh dijelaskan satu persatu, Pak? Baik. Ya. Awal saya mendirikan pondok ini, sebelum berdirinya pondok ini, saya cuma merekrut anak-anak yang berada di lingkungan. Anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang taruhlah pergaulannya sudah kurang baik. Bagaimana supaya dia menjadi orang yang baik? Maka saya kumpulkanlah anak-anak di rumah saya. Saya berikan kegiatan buat mereka. Ada yang namanya hadroh, ada yang namanya warawis. Dan pada akhirnya ending-endingnya saya berikan kegiatan buat mereka adalah gambus. Oh iya. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut untuk piala-piala yang ada di sini ya, makanya sampai akhirnya bisa mendapat predikat juara 1, Marawis dan lain sebagainya, gambus ya. Nah, untuk gini, memang basicnya mereka itu tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa yang daripada ntar tidak terarah lah mau kemana, memang anak jalanan kah bisa dibilang Afwan atau seperti apa? Mereka itu bukan seolah-olah itu anak jalanan, bukan. Oh bukan, tapi mereka memang sedikit ada putus sekolahnya. Oke. Gitu. Sedikit mereka tuh kurang diperhatikan sama orang tuanya. Oh, basicnya juga memang sudah masih memiliki orang tua. Iya, tadi awalnya. Oh. Dia punya orang tua kan, kadang-kadang anak orang tua sekarang cuek sama anaknya kan. Iya, betul. Karena kecuekan dia juga kan, dia mencari jati dirinya harus kemana. Iya, saya juga ya benar. Nah, makanya kita kumpulkan mereka. Itu tahun berapa, Pak Ustadz? Itu kurang lebih tahun 2096. 1996. 1996. Oh, tahun 96. Iya. Masih Pak Harto waktu itu. Ya, masih Pak Harto. Iya. Makanya mereka ini supaya mereka bisa
punya aktivitas yang baik kan kita harus arahkan. Iya benar. Apa yang dia menginginkan. Oke. Trennya pada saat itu Marawis, kita arahkan ke Marawis. Oh, di Kumbulin itu belum ada bangunan ini berarti ya, Pak? Belum, ada jauh sebelum ya? ini. Gitu. Jauh ya? Jauh sebelum Nanti kita ini. pelan-pelan kita kupas sampai Ya. akhirnya Pak Kiai juga bisa mendirikan pondok yang Masya Allah ini kan. Nah, terus itu totalnya berapa orang pada saat itu? Itu sekitar 30 orang. Baru 30 ya? Ah. Campur ya, ikhwan akhwat campur ya? Ah. Terus. Ini 30 orang ini kita bina. Setelah kita bina, mereka mempunyai keinginan, mulailah mereka mempunyai jati dirinya lah. Yang harus kita perintahkan, jangan sampai dia kehilangan jati dirinya. Pertama, kamu harus walaupun bagaimana hormat sama orang tua. Iya, benar. Betul. Nah, kalau udah hormat sama orang tua, insya Allah kamu akan mendapatkan kebaikan. Iya, berkahnya Masya Allah Nah, itu iya. orang tua ya. Bagaimana kita mau berkah? Iya. Mau orang tua aja nggak hormat, Bener. nggak sayang, Iya benar. kan percuma kita hidup. Iya benar. Kenapa percuma sama hidup ini percuma? Hah. Karena yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, orang tua kita. Kalaupun nanti dalam perjalanan kita seperti ini, bil qadari khairihi wa syarrihi kan? Iya, betul. Nah, itu kan ketentuan Allah nanti. Iya benar. Kalau udah kita punya ilmu, kita bisa dibina, insya Allah dia akan menemu dengan jalan yang baik. Masya Allah. Nah, sampai akhirnya dari 30 pasti berkembang pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang ada di itu pondoknya berarti udah bernama RFI ya? Belum. Ada. Nah, jadi gini Pak Ustadz. Untuk pada saat tahun 96 itu kan berarti kan santriwan atau santriwatinya baru berjumlah 30 orang. Ya. Namanya berarti belum Pondok Pesantren RFI belum? Belum. Nah, itu udah ada namanya atau belum? Nama ada. Karena kita pertama punya surau atau musola, namanya Ariyad, kita namain Ariyad. Oh, saya pikir musola atau masjid yang sekarang ini udah megah ini Riyadut Taqwa itu baru saya pikir. Apa ini sudah lama itu. Pengembangan aja sekarang. Ini udah lama mereka musola. Cuma kita nisbatkan anak-anak ini dengan nama grup Ariyad, Pondok Ariyad kayak gitu. Iya. Jadi setelah mereka berhasil, nah sedikit demi sedikit kita mulai berkembang. Belum ada sekolah berarti ya? Belum ada sekolah, Masih belum ada perkumpulan bangunan, belum. Gambus, Dan Marawis itu cuma rumah saja satu. Karena kita punya rumah, terus ada kamar, kita kasih kamar mereka. Dari dulu berarti rumah antum di sini, Ustaz? Betul. Yang ini masih ini sekarang? Iya. Oh, gitu. Nah, yang sekarang jadi asrama untuk anak putri, dulunya tempat anak-anak laki. Oh, oke. Berarti pada saat tahun 96 itu namanya belum Pondok Pesantren RFI ya, Ustaz? Belum. Itu karena kita punya musola, tempat ibadah, terus juga anak juga suka mempunyai kegiatan di musola. Betul. Maka kita nisbatkan ke nama musola. Oh, jadi belum ada embel-embel pondok juga depan? Belum. Masih pokoknya Ariyadut Taqwa yang kita panggil tuh, yang kita pakai namanya cuma Ariyad saja. Jadi kalau kompetisi Marawis pada tahun itu, Gambus itu, ini dari kelompok Ariyadut Ariyad. Taqwa. Ariyad. Oh, gitu. Iya. Jadi takwanya bukan kita tinggal, karena yang kita pakai Riyadnya itu taman, tempat orang-orang bermain kan kayak gitu. betul. Makanya saya pakai kata-kata Ariyad saja. Nah, setelah itu mereka semakin hari semakin mempunyai kegiatan yang lebih banyak. Kita berpikir bagaimana untuk memajukan anak-anak ini. Oh, dengan tentunya di bidang akademis. Maka dengan hati yang sangat dalam, saya mohon kepada Allah ya Rabb, seandainya kamu mengizinkan, saya pengen buat pondok. Kebetulan nama orang tua saya itu Haji Rofi'i. Oh, nah ini kalau kita bahas di awal tadi, antum Ustaz sempat bilang bahwa kita tuh harus ibaratnya berbakti pada orang tua. Dan nama orang tua nisbatin buat nama pondok biar berkah lah insya Allah ya. Itu maksudnya. Masya Allah. Jadi barakallah. kita bikin Tarbiyatul Islamiyah Ar-Rafi'i, nama pondok ini. Kita panggil pondoknya pesantrennya Pesantren Ar-Rafi'i. Wish. Itu mulai tercetus nama itu dari tahun berapa, Ustaz? Tahun 2002 itu. 2002 ya. Udah itu berarti makin banyak. Nah, makin banyak. Kan awal saya ingin bikin pondok. Setelah saya kerja di 2 instansi. Oh, gitu. Dan dulu saya pernah kerja di
PT Sarana Geraha di Sentosa. Saya keluar, terus saya kerja lagi di Pemda Depok sebagai honorer. PNS. Tapi saya belum masuk PNS, Belum. masih honorer, kurang lebih 7 tahun. Saya keluar, saya niat kalau Allah meridhoi, saya ingin buat asrama untuk anak-anak yatim. Itu jawabannya bisa dibilang sudah dijawab sama Allah. Nah, kebetulan di samping ini ada townhouse. Pada saat townhouse mau dibuka, susah jalannya mobil beko itu untuk rapi jalan. Nah, terus dia jalan di tanah saya. Nah, selesai dibangun, dia keluar, dia memberikan uang, ucapan terima kasih. Saya bilang, bukan ini yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan, saya ingin bikin asrama untuk anak-anak yatim. Oh gitu. Lalu gimana tuh? Lancar aja tuh jalan? Jawaban dia, Pak Ustadz, ini tolong dipegang uang. Apa yang menjadi kebutuhan untuk asrama anak-anak yatim, tolong dicatat saja. Berapa lantai mau bikinnya? 2 lantai. Maka dia berikanlah semua materialnya. Cuma-cuma berikannya? Iya. Masya Allah. Itu yang jadi sekarang sebelah sana. Iya. Itu namanya yang berikan Pak Nasruddin. Oh, selaku apa pada saat itu? Pimpinan proyek atau? Dia owner yang punya Yang punya townhouse. townhouse-nya? Iya. Langsung berusaha sama ownernya? Iya. Ini mah Allah langsung kasih kontan, cash dijawab nih berarti. Nah itulah yang saya inginkan. Maka jadilah itu. Kan semakin hari semakin berkembang tuh. Iya benar. Kebetulan saya nggak punya sekolah. Nah terus? Anak-anak itu yang mondok baru 10 orang. Nah terus? Nah, anak-anak yang mondok 10 orang kan keluar sekolahnya di mana-mana. Terus? Saya mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya kamu meridhoi, mengizinkan, saya pengen buat asrama. Sudah kamu lakukan, saya pengen bikin sekolah ya. Berarti memang kita bisa dibilang kalau minta tuh minta aja maksimal sama Allah ya? Kan kewajiban kita minta. Bener, kita disuruh minta. Disuruh minta. Jadi nggak usah takut-takut, aduh udah dikasih asrama, masa aduh malu minta gitu. Ya. Betul begitu. Itu namanya ini dia, anak murid pada guru ibaratnya mau nanya saat berarti itu kita intermezzo sedikit ya. Baik. Nggak masalah itu ya Ustaz ya. Mau minta, masa kita masih banyak dosa nih, minta mulu nih gitu takutnya Ustaz. Nah sekarang gini, orang yang ibadah, bakti kepada Allah, taat kepada Allah, dan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dua-duanya Allah berikan rezeki. Iya bener ya. Bener ya. Kenapa misalnya mapam kata, kok dia kayaknya sholatnya pulang bentong, Ya, betul. ini udah sholat tinggi-tinggi, banyak-banyak, tapi begini-begini aja, dia rezekinya makin-makin ini, berarti kan Allah peduliin juga bisa dibilang ya? Nggak usah peduliin. Kalau peduli kan biasa-biasa saja. Nah sekarang dia berbuat maksiat, dia judi, tiap hari mengeluarkan uang ratusan ribu, Iya, benar. iya kan? Pertanyaannya, dari mana rezeki yang dia dapat? Dia bisa putar buat mapam kata, judi lagi dari mana? Dari mana? Kan dari Allah semua. Iya juga sih. Iya benar-benar. Iya. Kalau kita balikin ke bil qadari khairi syari, itu memang punya Allah, ketentuan Allah. Minta aja berarti. Minta aja. Nah, ini menarik, makin menarik nih Ustaz nih. Sampai akhirnya langsung dijawab juga. Nah ini buktinya sekarang. Masya Yang kita Allah. ini tiga lantai ini. Wah, jadi merinding. Bisa begini ya. Lah. Haru, dengernya haru. Kalau memang kita mau sesuatu, kalau kita minta sama, mohon maaf, Iya. saya minta sama kamu sekali 2 kali ya pasti. Iya benar. Insya Allah Allah berikan kan. Iya. Tapi kalau kita minta sama Allah kan kapanpun. Iya. Kalau ketemu lagi sama orang yang sama, ya minta mulu lu, Nah, manusia. itu. Tapi kalau zat yang nyiptain kita, Masya Allah ya berarti. Nah, sekarang yang ciptain kita dia wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, Yang menciptakan kita Allah. Ya. Allah sudah persiapkan rezekinya. Tinggal kita mau minta, mau berusaha enggak. ayo benar. Tahun berapa dibangun akhirnya? Nah, dari mulai tahun 2010, Wah, ini baru nih ya. wah, mulai deh kita. Ayolah, bismillah. Semuanya kehendak Allah. Mulai kita membangun. Yang angkatan 96 itu berarti yang tadinya hanya dikelompokkan sebagai Gambus Marawis masuk juga ke sini. Ah, Kan mereka udah umurnya udah makin bertambah. Nah, mereka kan kita istirahatkan. Ya. Dalam tanda kutip, Ya. istirahat mereka itu karena udah sudah Guru. satu juga dia sudah pada nikah. Iya, ya kan? benar. Hah? Saya mohon maaf dengan mereka.
saya bukan nggak mau menampung kamu. Betul. Itu Silakan kamu. Gambus yang saya miliki namanya Aryad. Silakan kamu kelola di luar. Oh gitu. Tetapi dengan syarat apabila saya mempunyai kebutuhan, ayo Support. support. Iya benar juga ya. Berarti beliau-beliau itu menjadi mungkin staf pengajar juga Gambusnya. Ada staf pengajar, tetap usaha. Itu ada sama kita. Oh. Sama seperti di depan, Iya. ada toko kopi. Nah, fotokopi itu ya mereka yang ngurus. Nanti ujungnya prasarana buat pondok juga ya. Betul, kembalinya kan. Iya benar. Wah bener nih. Betul. Tahun 2010 berarti udah mulai ya. Sampai akhirnya ini bikin pendidikan akademis itu. Itu izinnya pemerintah gimana tuh? Ya, kita Pasti izin. Kan birokrasi keluar. Birokrasinya kan agak sulit. Iya kan? Nah, saya mempunyai niat. Kalau memang Allah meridhoi apa yang saya lakukan, saya akan wakafkan tanah ini sebanyak 400 meter. Lagi-lagi Allah lagi mantep. Tauhid. Nah, Betul. Terus? Nah, akhirnya saya wakafkan. Saya bikin izin surat wakafnya. Lancar lah. Lancar. Nah, terus kita bikin izin operasional sekolahnya. Sekarang sudah berjalan. Gitu. Total berapa untuk sekarang ini? Untuk Buat sini. Yang sekolah lah. Yang sekolah berarti nggak harus nginep di sini ya? Ya. Ada juga yang orang-orang sini? Ada. Cuman karena memang awalnya kita itu membina yatim piatu dan duafa. Nah, itu gimana? Nah, itu sekarang masih itu yang ada di asrama. Yang asrama. Cuma untuk umum, mungkin warga-warga sekitar di sini. Tahun ini memang kita belum banyak untuk buka untuk umum. Ini dengan adanya disiarkan di sini gimana? Pada datang gimana nih, Ustaz? Ya, kalau ada pemirsa atau bapak ibu yang ingin menyekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Ar-Rafi'i, mulai tahun ini kita buka untuk umum. Alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi kalau kemarin kita memang belum. Iya benar-benar. Karena apa? Allah memberikan kita segalanya dan ini supaya lebih manfaat. Iya benar. Khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk yang lain. Iya benar. Makanya untuk lebih bermanfaat untuk orang lain, kita mau buka untuk umum. Wah. Berarti udah diperkirakan kapasitas ini untuk menampung bisa lebih yang dari sekarang ini berarti Insya ya. Allah. Ya. Insya Allah. Kita juga kan untuk asrama sudah kita miliki. Betul. 3 lantai. Sudah lihat tadi? Iya, udah sedikit muter-muter lebih detailnya lagi kita jalan-jalan lagi ya. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuka asrama baru untuk putri. Wih. Di masih kawasan sini juga? Ini rumah yang ini. Rumah yang ini? Rumah ini kita akan bongkar. Kita akan melakukan pembuatan asrama baru untuk putri. Oke, Pak Kiai, berarti kan ini sudah diresmikan sama pemerintah. Betul. Yang tetap namanya Pondok Pesantren Ar-Rafi'i atau ada sekolahnya embel-embel di depannya? Nah, yayasan kita namanya Tarbiyatul Islamiyah Ar-Rafi'i. Nah, sekolahnya kita namain Ar-Rafi'i. Oh, sama kayak pondoknya juga Sama berarti dengan ya? pondoknya. Nah, adapun sekolahnya ini proses belajar mengajarnya itu gurunya dari luar. Oh, Nggak ada yang dari pondok. berarti udah bisa ngambil guru dari luar? Iya. 12 orang guru sanawiyah itu dari pondok. Dari luar. Dari Maaf. luar? Oke, terus? Nggak ada yang tinggal di pondok. Oh, oke. Nah, terus kalau untuk kegiatan pondok, guru pondok. Khusus yang kita ambil dari Salafi. Betul. Nah, itu dia tinggal di asrama. Betul. kita. Karena memang di bidangnya ya. Di bidangnya. Betul. Terus untuk isi-isi kurikulumnya, apakah di sini menggunakan metode as-salafi ya atau udah modern? Baik. Kalau untuk sanawiyah kita serahkan kepada kurikulum sanawiyah. Oke. Kalau untuk pondoknya kita masih bersalafi. Misalnya kitab kuning gitu. Kitab kuning dari mulai ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya dan ba'da subuh. Oke. Wah, kalau pada asar setelah sholat asar berjamaah, karena wajib sholat berjamaah, itu kita munajat 4:30 mulai ngaji. 4:30 sore ya, pada asar ya. Itu beda-beda kelas. Oh gitu. Iya, ada awali, ada usta, ada ulia. Iya. Kalau awali itu kelas yang pertama, yang kedua
wusta. Nah, ulia itu yang kelas yang lebih tinggi. Oke, itu setiap jam 4:30 berarti ya? Iya. Dari mulai 5:30 sampai 5:30. Tapi siang-siang juga ada proses belajar mengajar kan, siang-siang? Siang. Sampai jam 2 tuh ada ya? Oh, habis juga nah, itu menyambung. Oh. Menyambung karena program kita untuk aliyah. Insya Allah anak itu harus hafal alfiyah. Nah iya ini. Nah, itu harus belajar nyambung setelah jam 1 sampai jam 2:30. Berarti ada target untuk setoran hafalan juga? Iya, wajib. Keluar-keluar berarti habis Quran sini ada program juga ya berarti ya? Insya Allah ya kita akan program itu nanti. Iya, benar-benar. Kalau memang kita punya pondok ini supaya walaupun kecil bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka anak pun kita punya program yang namanya bahasa. Maka sekarang bulan ini kita lagi ngoper anak-anak ngambil bahasa ke Pare sebanyak 6 orang. Nah, ini menarik nih. Jadi buat orang-orang tua murid di luar sana yang calon-calon orang tua murid yang menyekolahkan anak di sini lah ya. Bisa dibilang berarti ada kegiatan-kegiatan yang unik di dalamnya. Nggak cuma kurikulum aja, mungkin anak-anak refreshing juga tentunya refreshingnya itu tetap pada benang merah agama ya. Iya, betul. Nah, yang ke Pare itu ngapain tuh? Ambil bahasa dia. Ambil bahasa? Oh, berapa lama bisa di sana tuh? 1 bulan. Oh, untuk biaya per anaknya itu kan bisa dibilang nggak kecil. Itu yang menanggung gimana? Donatur kita punya. Nah, boleh kita bahas coba. Donatur ini kita kan habis sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, donatur kita ajak bicara. Ini ada rangkaian. Pak, ini ada program kita dari pondok. Tolong dibantu. Cuma dia bertanya, program apa Pak? Iya. Anak-anak kita akan kirim untuk ngambil bahasa ke Pare. Bagus, silakan. Satu anak berarti kena untuk biaya tempat tinggal ratusan ribu berarti dong? Itu 1.600.000. Oh tuh, bener lah. Iya, saya pikir cuma jalan doang. Emang sana kagak makan ya? Jadi mulai dari rumah berangkat dia, iya bener. terus sampai di tempat di pondok atau di asrama camp sana, terus program pelatihan bahasa sampai pulang kembali itu tanggung jawab kita. Bahasa Inggris juga di sana? Bahasa Inggris, ngambil bahasa Inggris. Wih keren, berarti bisa dakwah pakai bahasa Inggris nantinya? Ya insya Allah ada, anak-anak sudah siap, udah. Ada bisa jebolan sini atau bahkan lagi mengajar di sini ada yang menggunakan bahasa Inggris? Ada. Wih, gitu. Jadi anaknya juga sudah memang ya Allah punya kuasa ya. Ada yang berpidato bahasa Inggris ada. Masya Allah. Bahasa Arab juga ada. Wih, bahasa Arab juga berarti ya? Cuman kalau kita oper anak ke sana supaya nanti komunikasi mereka, karena kita akan merubah komunikasi. Iya betul. Nah komunikasi kita nanti akan cuma 2, bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Oh iya. Apa memang harus ke Pare sana selalu? Atau memang ada lagi di suatu waktu kita ngambil bahasanya sekalian kita berwisata ngasah iman gitu di tempat yang lain udah ada mungkin rencana program gimana San? Mungkin ke Lampung gitu. Wih. Di Lampung ada program bahasa Inggris, bahasa Arab. Artinya gitu. di satu lembaga. Akan kesana nanti ya? Insya Allah. Jadi bulan depan kita mau survei dulu. Oh iya. Betul enggak? Berarti bisa terrealisasikannya Ramadan? Insya Allah. Sebelum Ramadan kayak bisa kita kirim juga. Oh gitu. Ngomong Ramadan dikit aja saat di sini gimana program Ramadannya? Program Ramadan itu memang mulai ba'da Isya. Itu anak sholat tarawih ngaji sampai setengah 12. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Malam Lailatul Qadarnya juga ada. Malam Lailatul Qadar kita harus iktikaf. 10 terakhir ya. 10 terakhir. Wah, mantap. Oke, jadi gini, kita lebih kerucut lagi buat sarana prasarana buat anak-anak dan lain sebagainya, sehingga pengen dong pastikan lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Apalagi udah insya Allah banyak yang tahu kan. Ya Pak Ustadz, jadi gini, mungkin dengan tayangan sekarang kita ini ada orang tua murid yang terketuk hatinya, wah kayaknya saya mau taruh anak saya gitu di sekolah Ar-Rafi'iyah atau pondok pesantren ini, dan juga untuk para donatur yang juga pengen menyisihkan sebagian hartanya untuk memajukan pondok dan juga sekolah ini, seperti apa Ustadz? Bisa diimbau mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, umat TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Allah berikan amanah buat kita, yaitu anak dan harta. Anak
yang bisa membahagiakan hati orang tua, anak yang bisa bermanfaat untuk umat. Bagaimana caranya? Dari awal sejak dini mari kita ajarkan anak-anak kita tentang agama. Agama itu bisa didapat diperoleh melalui yang pertama adalah pesantren. Pesantren memang adalah wadah tempat mendidik anak-anak kita yang kelak kemudian hari anak kita yang kita banggakan, anak kita sebagai amanah Allah dapat membahagiakan kita di kemudian hari pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Pondok Pesantren Ar-Rafi'i mempunyai beberapa program di antaranya, yaitu kami akan membangun karena banyak sekali orang yang membutuhkan. Anak-anaknya ingin ditaruh di mana, tapi kami belum punya wadah. Insya Allah kami akan membangun kembali asrama untuk putri, homeschooling, dan lain sebagainya. Yang ada di sebelah kami sana, itu akan kita bangun kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pondok sudah kami wakafkan tanahnya sebanyak 400 meter. Dan kami akan bangun kembali untuk umat, untuk anak kita, kelak di kemudian hari sepeninggalnya kita, dia dapat menikmati pondok ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mempunyai kelebihan rizki yang Allah berikan buat kita, mari kita sisihkan untuk pembangunan di jalan Allah melalui membangun pondok buat umat. Mudah-mudahan rizki yang Bapak keluarkan, Ibu keluarkan melalui Pondok Pesantren Ar-Rafi'i ini sangat bermanfaat untuk umat. Silahkan Bapak Ibu, apakah mau transfer ataukah mau datang langsung melihat lokasi yang mau dibangunnya, saya persilahkan buat Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan memang wah nih Masya Allah nih sambutannya jadi antusias buat para donatur, sehingga tadi Ustaz sudah menghimbau kepada pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada juga ya, dengan tadi obrolannya atau himbauan dari Ustaz juga sudah kami terterakan di layar kaca, dari mulai jalan atau alamat dari Pondok Pesantren Ar-Rafi'i ini, dan juga misalnya melalui transfer juga bisa buat para donatur, insya Allah ikhwan dan juga akhwat bisa langsung menyisikan sebagian rezekinya tadi melihat atau mentransfer ke rekening yang tertera di layar kaca. Sudah kita tampilkan langsung. Terima kasih. Kalau gitu Ustaz ya. Baik. Dan saya pesan sedikit. Ya, boleh, fadhal. Kalau Bapak Ibu mempunyai anak, apakah dia broken home, ataukah dia tidak punya ayah ataupun tidak punya ibu, datang saja daftarkan ke Pondok Pesantren Ar-Rafi'i, karena ini semuanya adalah haknya Allah. Mereka kita akan berikan sesuai dengan yang ada di pondok yang lain. Dan bahasa free ya. Kalau bahasa orang free apa gratis itu? Sama ya. Free apa gratis? Ya itu. Mereka tinggal belajar, tinggal menikmati asrama, tinggal makan. Nah, silahkan Bapak Ibu. Iya benar. Apalagi yang misalnya memiliki kendala dari faktor ekonomi ya, pengen kan wah nih daripada ntar anaknya itu kan anak penerus bangsa terlantar misalnya gimana, atau mungkin bahkan ya maaf ya tapi naudzubillah ditaruh di mana, mendingan coba langsung ditaruh di sini. Insya Allah tadi tuh ya, baik. Bisa lah kalau gitu, semoga Allah balas kebaikan nanti. Amin. Barakallah. Barakallah jazakumullah khair ya. Kalau gitu buat pemirsa Umat TV, intinya jazakumullah khair juga nih atas perhatiannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Wisata Imani hanya di Umat TV. Ya, toy pemirsa Umat TV, ikhwan dan juga akhwat
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segmen barusan saya mendapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kiai Haji Murtadi mengenai Pondok Pesantren Ar-Rafi'i seperti apa, ya, untuk kegiatannya dan lain sebagainya. Insya Allah bisa mendapatkan manfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Insya Allah juga bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya akan mengajak Anda nanti untuk berwisata tentunya lebih luas lagi, mengenal Islam, berwisata ke tempat-tempat yang bisa sekiranya bisa menjadi atau mendapatkan ilmu buat saya pribadi khususnya dan juga pemirsa Homa TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Saksikan terus program kesayangan Anda. Dimana lagi kalau bukan di Wisata Imani bersama saya Deriansyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.